Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NPM 21060200017, studi Teknik Sipil Rek Pagi Banjarmasin semester 1, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Hafsat Al-Banjari, dosen Adi Surya, STMT NIDN 1126058001, menjelaskan tentang Pancasila sebagai asas tunggal negara NKRI. Pengertian Pancasila sebagai asas tunggal NKRI. Asas tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1985 terhadap semua partai politik dan organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Secara hukum, kewajiban untuk partai disahkan pada tanggal 19 Februari 1985 melalui Undang-Undang Nomor 5 1985. Sementara untuk organisasi masyarakat, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 1985 yang disahkan pada 17 Juni 1985. Setelah dikeluarkan kebijakan ini, organisasi Islam Muhammadiyah dan Nadiyatul NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Menurut NU, mereka menerima Pancasila karena asas-asas tersebut mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Muktamar NU juga mengeluarkan pernyataan bahwa Pancasila adalah falsafah dan bukan agama dan juga tidak akan menggantikan agama. Muhammadiyah juga menyatakan tidak masalah menerima Pancasila karena pemimpin-pemimpin Muhammadiyah seperti Bagus Hadi Kusumo, Kahar Muzakir dan turut serta dalam perumusan Pancasila, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Di sisi lain, akibat penerapan asas tunggal, aktivitas Muslim yang menginginkan negara Islam dijebloskan ke penjara atau hukum melarikan diri ke pengasingan. Salah satunya adalah Abu Bakar Basir yang pernah ditangkap karena menolak asas tunggal Pancasila dan kemudian melarikan diri ke Malaysia selama 17 tahun. Asas tunggal Pancasila. Asas tunggal Pancasila yang dimaksud di sini adalah satu asas tunggal di mana semua partai-partai yang berada di Indonesia harus menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologi mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa partai-partai politik di Indonesia yang menggunakan asas selain Pancasila harus digantikan ideologi mereka dengan ideologi Pancasila, atau dengan kata lain, partai yang menggunakan asas selain Pancasila harus ditiadakan atau tidak diperbolehkan. Asas tunggal Pancasila adalah penyeragaman dalam bidang biologi yang dilakukan pemerintah Orba. Anggapan dasar Orba bahwa perbedaan ideologi adalah sumber pepecah bangsa. Asas tunggal Pancasila dimaksud agar stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai faktor terpenting bagi pembangunan nasional dapat terwujud. Oleh karena itu, semua kekuatan sosial politik dipaksa mengubah dasarnya menjadi Pancasila. Tentunya munculnya istilah atau kebijakan asas tunggal Pancasila disebabkan situasi politik yang berkembang pada masa Orde Baru. B. Kedudukan Pancasila masa Orde Baru. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai leluhur yang telah hidup jauh sebelum bangsa Indonesia. Mereka dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan semangat mempersiapkan dasar dari sebuah negara mereka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila masa Orde Baru. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai leluhur yang telah hidup jauh sebelum bangsa Indonesia. Mereka dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan semangat mempersiapkan dasar sebuah negara mereka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Situasi politik saat berlakunya asas tunggal Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah Orde Baru berupa asas tunggal Pancasila menuai berbagai reaksi yang mewarnai situasi politik pada masa itu. Pada 6 Oktober 1982, 5 organisasi yang mewakili 5 negara Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha mengeluarkan pernyataan bahwa untuk tetap mempertahankan asas keagamaan masing-masing yang tidak setuju terhadap rencana pemberlakuan asas tunggal. Namun demikian, mereka akan mengubah umat menjadi orang yang beragama dan Pancasila, khususnya umat Islam. Reaksi yang terjadi sangat bervariasi dalam mensikapi gagasan asas tunggal ini. Tidak sedikit tokoh Islam yang menolak penugasan asas tersebut. Reaksi paling keras datang dari Islam modernis radikal seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
Sekian materi yang saya bawakan. Kalau ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.